Halo, ketemu lagi di video kedua ini saya akan membaca pertanyaan dari Mas Nur Ahmadi. Bang Kiming mau tanya cara memenangkan persaingan di lapak seperti Tokopedia dengan jualan barang yang sejenis. Terus kemudian saya tanya nih, maksud Anda dari saingan Anda yang sama-sama jualan di marketplace yang sama? Ya Bang Kiming, sama-sama di Tokopedia dengan harga yang mirip. Oke, ini adalah dilema sebetulnya sih ya. Sejak zaman dahulu kala, sejak masih kita model iklan baris, itu selalu kita dihadapkan dengan persaingan yang kita tidak bisa kontrol. Artinya persaingan di situ tentu saja kalau dalam marketplace yang sama, itu nanti jatuhnya ke harga lagi dan harga lagi. Karena bagi kebanyakan orang, harga adalah parameter yang paling gampang diubah. Dan itu tidak perlu mikir. Itu adalah cara orang-orang untuk bersaing dengan itu. Tapi sebetulnya ketika Anda misalkan beriklan di Tokopedia atau OLX atau yang lain-lain, itu kan sebetulnya Anda harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Aturan-aturan di situ maksudnya adalah mulai dari format iklan, mulai dari posisi gambarnya, atau mungkin tampilan layarnya, atau mungkin informasi-informasi apa yang harus diisi kan sudah diikat oleh aturan-aturan yang ada. Sehingga di situ Anda tidak bisa bereksplorasi seperti Anda buka postingan-postingan di Facebook atau Kaskus, di mana di situ Anda bisa setting sesuka hati, Anda bisa membuat personalisasi yang luar biasa. Tapi ketika Anda masuk ke marketplace, Anda dihadapkan oleh kompetitor yang barangnya sama persis dengan harga yang mirip, maka di situ Anda butuh pakai otak. Kalau nggak pakai otak, Anda pakai emosi, Anda jatuhnya cuman nanti kasih harga yang lebih murah, lebih murah, dan lebih murah, dan lebih murah. Saya merangkum ada 5 cara Anda untuk bisa memenangkan persaingan ketika Anda menjual barang di marketplace. Ingat loh, saya garis bawah di sini marketplace, bukan di lapak bikin sendiri di postingan Anda di Facebook atau di Kaskus atau di website Anda sendiri. Kita ngomongnya marketplace, di mana di sini konteksnya itu sudah ada aturan-aturan baku untuk penayangan iklan itu. Nah, ada 5 caranya. Yang pertama nih, ini nih, pilih barang yang berbeda. Ini penting nih. Berbeda itu maksudnya apa? Itu bisa berbeda stratanya, misalkan beda grade, atau misalkan beda warna, beda bentuk, beda harga, beda kasta, dan seterusnya. Jadi misalkan nih Anda jualan topi, ada si A jualan topi harga 30.000. Anda jualnya topi harga berapa? 90.000. Jadi sudah jelas-jelas di situ Anda bikin diferensiasi di bidang harganya. Kenapa beda? Karena mungkin yang satunya tanpa brand, yang Anda jual punya brand, dan ada marketnya di Indonesia yang memang mencari yang tanpa brand, dan ada juga market yang mencari dengan brand. Jadi di situ Anda perlu jeli di marketplace itu yang paling banyak jualan itu yang bagian mana, yang seperti apa barang yang dijualnya. Nah, Anda tidak perlu nyemplung ke sana. Sudah jelas-jelas itu sudah padat penduduk, kok Anda nyemplung lagi kan konyol itu namanya. Mendingan Anda masuk ke Blue Ocean, Anda lihat di situ mana yang rame, mana yang enggak rame. Padahal enggak rame itu Anda ngerti siapa market-marketnya. Jadi dengan cara Anda memilih barang yang berbeda, Anda secara otomatis akan menyingkirkan Anda sendiri dari persaingan tidak sehat dengan kompetitor-kompetitor Anda yang lainnya yang hanya sekedar bermain murah-murahan harga. Ini yang pertama, warna, bentuk, pricing strategi, kasta, dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, foto lebih menarik. Nah, menarik itu kan terminologi yang sifatnya relatif. Menarik tidak harus Anda foto di foto studio atau studi foto, atau Anda tidak perlu harus menyiapkan budget yang luar biasa banyak. Menarik itu kan seperti saya pernah posting sebelumnya di postingan saya di grup ini juga mengenai misalkan jualan jam tangan. Ada yang misalkan cuma ditunjukin gitu saja, ada yang dipakai sambil bergaya di belakang supercar atau seterusnya. Atau misalkan jualan mobil nih. Jualan mobil di OLX kan ada yang cuma sekedar mobil di garasi di foto. Tapi ada juga loh mobil-mobil yang difoto dengan background pemandangan alam, kemudian dengan kamera yang cukup profesional. Anda kan bisa pinjem kameranya atau bisa nyewa atau pakai kameramu sendiri. Atau pakai kamera HP kemudian diedit. Dengan cara seperti itu, foto Anda bisa berbeda dengan foto-foto orang-orang yang lainnya yang bahkan cuma nyomot dari internet. Nah, Anda bikin foto yang betul-betul profesional, bukan profesional, menarik, di mana menarik itu lebih ke arah diferensiasi, lebih ke arah artistik, dan lebih ke arah berbeda dan wah. Dan ini bisa nanti orang yang lihat itu tertarik karena misalkan Anda search, ada customer yang search kategorinya keluar ini,
foto Anda itu berbeda sendiri. Jadi thumbnail yang keluar itu akan berbeda dan orang lebih cenderung untuk mengklik Anda. Itu adalah cara yang paling baik. Jadi dengan cara seperti itu orang lebih ngerti, oh ini loh ternyata barang ini kok di tempatnya dia kok kayaknya lebih bagus ya, gara-gara mungkin pencahayaannya atau mungkin tone warnanya atau mungkin angle pengambilan gambarnya dan seterusnya. Jadi fotolah yang lebih menarik. Jangan foto cuma di atas meja, apalagi fotonya mau dari internet. Ini dua ya. Yang ketiga, pakai bahasa yang lebih cetar nih, pakai bahasa yang lebih cetar, lebih luar biasa. Bahasa marketing itu seperti apa? Bahasa marketing itu bahasa yang bombastis, bahasa yang cenderung ngibul, tapi bener, ya itu namanya marketing. Contohnya Anda misalkan jualan rumah gratis istri, kan ada kan yang seperti itu, atau misalkan bahasa-bahasa yang sifatnya memiliki makna provokatif. Di mana di situ orang kalau membaca tuh ada rasa penasaran, kemudian ada rasa kepengen untuk kontak dan seterusnya. Atau mungkin ini tergantung dengan apa yang Anda juali sebetulnya bahasa-bahasa ini. Nah, mengenai bahasa periklanan ini Anda bisa coba cari di Google mengenai bagaimana caranya untuk membuat suatu bahasa iklan yang menarik dan bombastis. Dan ini nanti tergantung dari komoditi Anda yang jual. Jadi kalau tadi itu Anda sudah milih barang berbeda, atau mungkin Anda bikin diferensiasi dengan foto yang lebih menarik, kemudian yang ketiga Anda pakai bahasa yang lebih cetar, yang keempat itu adalah membuat profil yang bonafit. Ini profil yang bonafit. Karena ketika Anda itu menjual di marketplace, tentu saja di situ ada aturan-aturan yang baku mengenai masalah formatnya. Anda tidak bisa di sini ganti ini itu untuk menonjolkan siapa diri Anda. Kadangkala ada beberapa komoditi yang dijual dan di mana orang beli itu tidak hanya masalah harganya saja, tapi siapa yang jual. Nah, di situ Anda mungkin bisa melakukan deskripsi singkat mengenai siapa Anda itu. Mungkin misalkan Anda jualan jam tangan mewah, kemudian di situ Anda memberikan spesifikasi umum seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang lainnya. Kemudian di bagian bawah, kemudian Anda tambahi, kenapa bertransaksi dengan kami? Tanya-tanya harus Anda sebutkan poin-poin yang Anda miliki, kelebihan mutlak yang Anda miliki. Dan ini Anda bisa terapkan skema seperti itu. Jadi misalkan bagian atasnya itu adalah bagian deskripsi umum, di bagian bawahnya itu ada deskripsimu sendiri, siapa dirimu itu sendiri. Jadi itu banyak dilakukan, beberapa pedagang melakukan itu sehingga orang yang mau bertransaksi sudah tidak perlu untuk telepon, tidak perlu untuk cari tahu di Google, mereka sudah ngerti dengan cara membaca apa deskripsi yang Anda berikan di situ, siapa sebetulnya penjualnya. Apakah penjualnya sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun, atau penjualnya itu adalah penguasa di bidangnya, atau dia punya kompetensi yang luar biasa, sebutin aja udah. Jadi dengan cara seperti itu orang akan lebih yakin untuk bertransaksi dengan Anda dibandingkan dengan pedagang yang lain, meskipun mungkin harganya sama atau mungkin barangnya sama. Kemudian yang kelima, ini ultimate advantage-nya adalah kasih plus. Plus ini bisa kita misalkan pakai servis yang plus. Misalkan Anda jual kamera, kemudian Anda kasih garansi 10 tahun. Dan ini nggak pernah ada di marketplace manapun pedagang yang jual kasih 10 tahun. Kasih aja udah, kasih hal yang seperti itu misalkan seperti itu. Kemudian misalkan Anda kasih bonus bundling. Misalkan kalau beli A sama B sekaligus maka dapat bonus ini. Meskipun bonusnya sebetulnya secara harga tidak begitu signifikan, tetapi itu cukup untuk mempengaruhi alam bawah sadar manusia untuk membeli lebih, meskipun sebetulnya dia nggak butuh. Dan itu sering sekali kita dimanfaatkan oleh bahasa-bahasa seperti itu. Misalkan ada di mall atau di mana beli 3 gratis 1, padahal kita butuhnya cuma 1 sebetulnya. Jadi gara-gara ada gratis 3 beli 1 dapat 1, akhirnya kita belinya 3 bukan 1 doang gitu loh. Dan kita dapatnya 4, dan itu 4 mungkin dipakai cuma 1, yang 3 mungkin nanti hilang juga. Jadi itu adalah bahasa-bahasa iklan ketika Anda membuat plus tadi ini. Atau misalkan juga di situ ada garansi, ada misalkan servis-servis yang sebetulnya Anda tidak perlu keluar uang. Misalkan contohnya kayak seperti gratis konsultasi, atau misalkan gratis kartu membership, di mana membership itu bisa untuk pembelian pakai diskon di pembelian selanjutnya, atau mungkin di situ ada gratis pengiriman seluruh Pulau Jawa. Meskipun Anda ngerti pengirimannya sebetulnya nggak seberapa, tapi itu cukup efektif ketika Anda ingin membuat diferensiasi dengan yang lain. Di antara selima ini semuanya ada juga satu solusi, tapi butuh uang. Ada juga satu solusi, yaitu dengan cara membeli spot yang prioritas. Itu biasa juga dilakukan
untuk beberapa marketer. Misalkan mereka ingin menjual sesuatu, mereka punya budget marketing sekian, ya sudah, Anda di situ pilih aja menu untuk supaya iklan Anda itu selalu muncul di paling atas, di bagian yang promo atau di bagian yang prioritas di situ, sehingga ketika orang mencari keyword yang sama dengan barang yang Anda jual, lapak Anda itu selalu ada di atas, tapi itu butuh uang. Kalau Anda nggak mau keluar uang, lakukan 5 langkah ini, dan 5 langkah ini saya jamin akan mengubah peta strategi, peta persaingan di antara Anda dengan pesaing-pesaing Anda. Terima kasih, semoga membantu. Kalau ada pertanyaan kurang jelas, silakan tulis lagi, nanti akan saya jawab 2 hari dari sekarang. Nanti kita lanjut lagi video yang ketiga. Thank you.